Maaf ya. Apa kamu otak babi? Anjing kesayangan Nona Liu, berani kamu tangkap. Sebenarnya anjingnya tidak pakai tali. Diam, sekarang juga minta maaf ke Nona Liu. Anjing kesayangannya. Saya minta maaf ke anjing. Kamu paksa saya bilang 2 kali ya. Maaf. Orang yang miskin seumur hidup. Semakin tua semakin tidak berguna. Kalau bikin masalah lagi, langsung angkat kaki, ngerti? Saya akan lebih hati-hati, Pak Ketua. Lao Chen makan lagi. Lao Chen, pergi belikan saya sebungkus rokok, ya. Lihat APA, pergi sana. Tahu. Lihat otak saya, tidak ada uang ya, tunggu. Nama saya Chen Jiangwo. Seorang pria parubaya yang gagal. Dunia ini selalu memberitahu saya. Pria yang tidak punya uang akan diinjak-injak. Martabatnya, saya berjaga 18 jam sehari. Menghadap manajer properti, ketua, pemilik, bahkan anjing peliharaan pemilik. Membungkuk hanya untuk mempertahankan. Pekerjaan ini untuk menghidupi diri. Cepat. Pergi. Gaji sudah ditunda 2 bulan, makan tahu setiap hari. Tahan untuk bicara. Kak Jiangwo, saya suka sepasang sepatu dansa. Kita pakai saat menari. Baik, saya belikan untukmu. Di usia parubaya, harapan hidup setiap hari adalah menari di lapangan malam hari. Partner dansa saya, Li Huan, adalah sinar hangat dalam hidup saya. Untuk Li Huan, layak. Li Huan, saya sudah belikan sepatu untukmu. Li Huan. Chen Jiangwo, kenapa kamu datang? Li Huan, ini yang kamu bilang, mantan partner dansa? Oh, ternyata satpam di perusahaan saya. Li Huan, ini bagaimana? Bukankah partner dansamu saya? Kenapa sekarang jadi dia? Saya partner dansamu, bukan pasangan hidupmu. Saya dengan siapa? Apa hubungannya denganmu? Kamu. Legit pula. Kakak mantang itu bos besar. Bisa membawaku makan enak minum enak, bahkan membawaku tinggal di villa mewah. Lihatlah dirimu, pria tua. Seumur hidup tak punya prestasi, bersamamu. Hanya bisa tinggal di kawasan kumuh. Sekarang memanggilku pria tua, tapi saat kau minta aku membantumu melunasi pinjaman. Kenapa tidak bilang? Saat anakmu diterima di universitas swasta. Kenapa tidak bilang? Saat kau minta aku membayar uang sekolahmu. Kenapa tidak bilang? Saat kau minta aku membelikanmu sepatu. Aku tidak memintamu. Barang murahan ini bersamamu. Masuk ke tempat sampah saja. Lihatlah, sampah harus dibuang. Jangan bermimpi di sini, kau tidak pantas. Kamu. Kamu apa? Kau mau memukulku? Ayo, coba sentuh aku. Hidupmu bahkan tidak lebih baik dari anjing, berani berteriak di hadapanku. Kamu. Kamu apa? Kau mengejar Li Huan selama 10 tahun. Pernah sentuh tidak? Kami baru kenal 10 menit, langsung pulang bersamaku. Kakak Menteng. Jangan buru-buru. Malam ini kau akan jadi raja. Oh tidak, jadi raja. Kau bahkan tidak pantas. Aku akan melawanmu. Ya Tuhan, mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Apakah karena aku tua dan miskin? Kalian begitu bermain denganku? Tagihan Anda telah terlambat 45 hari. Harap perhatikan kredit Anda. Segera lunasi. Mengapa aku begitu sial? Aku. Aku tidak usah. Tidak perlu kalian ganti. Akhirnya menemukanmu, Tuan. Ayah,
Aku Chen Fen, ibuku. Song Wenli. Wenli, kamu sendirian di luar, hati-hati ya. Ambil uang ini, rumah miskin jalan kaya. Kamu akan pergi ke Amerika. Chen Wo. Aku minta maaf padamu. Uang ini tidak bisa kuambil. Ini tabunganmu seumur hidup. Ah, sekarang aku sudah sadar, memang aku tidak punya kemampuan. Apa yang kau inginkan tidak bisa kuberikan. Berpisah juga baik. Ambil uang ini, anggap saja sebagai investasiku. Kalau nanti sudah kaya, jangan lupa sama aku ya. Ayo pergi. Kamu adalah anakku. Ayah, akhirnya aku menemukanmu. Syukurlah, hidupku tidak sia-sia. Nak, bagaimana dengan ibumu? Bagaimana kabarnya? Ibu meninggal 3 tahun lalu karena kanker paru-paru. Sebelum meninggal, ibu berpesan agar aku mencarimu dan merawatmu dengan baik. Ayah, sekarang perusahaan transaksi keuangan terbesar di dunia, Suyun Group, itu milik kita. Sekarang aku menempati peringkat pertama dalam daftar orang terkaya Forbes. Anakku adalah orang terkaya di dunia. Ayah, ikut aku ke Amerika untuk hidup enak. Tunggu sebentar. Ini terlalu tiba-tiba. Kamu bukan penipu kan? Ah, skema penipuan baru. Ini terlalu tiba-tiba, aku butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Ayah, sebenarnya beberapa hari lalu aku sudah menyuruh orang mengambil sampel rambutmu dan melakukan tes DNA untuk membuktikan hubungan darah kita. Benar, aku adalah anak kandungmu. Nak, kamu harus memberiku waktu untuk menyesuaikan diri. Ayah, ini kartunya, kamu pegang. Ini uang saku untukmu. Kapan saja kamu siap dan ingin hidup bersamaku, kamu bisa menghubungiku. Kartu Diamond Premium bisa digunakan kapan saja. Di saat kritis, tunjukkan kartu ini, tidak ada yang berani meragukan kekuatan finansial keluarga kita. Berapa? Ayah, Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, miliaran. Jangan mendekat, jangan mendekat. anjing siapa ini? Kenapa tidak diikat? Lagi-lagi kamu. Berhenti. Lagi-lagi kamu berani mengganggu anak anjing kesayanganku. Percaya tidak, aku akan membuatmu. Diam. Pemilik anjing yang tidak mengikat anjingnya, sama seperti anjing. Minta maaf pada gadis kecil itu. Aku. Cepat. Maaf. Nak, kamu baik-baik saja? Tidak digigit kan? Ini bukan Pak Chen? Pak Chen. Cuaca panas begini, ambilkan kami es krim. Lari cepat. Kenapa masih diam? Lihat apa? Apa aku terlalu baik sama kamu? Wajah orang tua bukan untuk kamu foto sembarangan. Orang tuamu tidak mengajarkanmu di rumah? Tangan. Hari ini aku akan mengajarimu menggantikan orang tuamu. Mengajarimu. Lau Chen, jangan mendekat, jangan macam-macam. Aku sudah latihan. Tutup mulut kotormu. Mantap. Chen Jiangwo, kamu mau memberontak ya? Kecua. Aku hampir lupa sama kamu. Aduh. Kamu berdiri tegak dan mantap ya. Aku kasih tahu, menjilatku tidak ada gunanya. Sekarang juga, langsung berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, aku akan menghukummu. Baik, aku minta maaf. Aku sekarang minta maaf. Aku minta maaf sama kakekmu. Aku tidak gila, aku sangat sadar. Kamu apa kamu? Kamu siapa sih? Cuma ketua satpam kecil, kekuasaanmu cuma segitu. Membuatmu menggunakan segala cara untuk menyusahkan orang lain. Gaji aku cuma 2.800, masih harus beli rokok dan minuman. Menghormati kalian, kalau ada masalah, kamu langsung lempar tanggung jawab.
Kamu ini suka menindas yang lemah, mata anjing melihat rendah orang. Kamu tahu kakek kandungku? Saya Pak. Tentu saja aku tahu. Bos properti Jin Mantang, tenang. Hutangnya, cepat atau lambat akan aku selesaikan denganmu. Kamu. Nak, aku menggunakan pengalaman hidup 50 tahun. Terakhir, aku kasih kamu nasihat. Pergi kau sama kakekmu. Chen Jiangwo, aku pasti akan memecatmu. Aku tidak kerja lagi. Duo-duo, Mama dengar kamu digigit anjing, ayo. Mama bawa kamu ke rumah sakit. Mama, aku tidak apa-apa. Paman itu mengusir anjingnya dan mengalahkan orang jahat. Tapi, sepertinya dia dipecat karena aku, Mama. Kamu kan butuh sopir, pilih dia saja. Ah, Kakak gemuk. Selamat. Selamat malam apanya? Kamu tua bangka. Kamu sudah berapa bulan belum bayar sewa? Kamu berhenti, kamu bicara. Jangan pura-pura tuli. Dengar tidak? Muka kamu kok semakin tebal ya? Kamu hutang sewa, kamu masih senang. Aku kasih tahu. Kamu pantas istri kamu dibawa kabur orang lain. Kamu sih cuma orang yang gak berguna. Waktu muda kamu itu, kecil gak berguna. Sekarang udah tua, kamu itu, tua gak berguna. Kamu itu jompo, mati aja gak ada yang ngubur. Aduh, kamu main sama aku, kayak babi mati gak takut air panas, ya kan? Kamu tuh kayak kura-kura, kamu sembunyi di cangkang. Kamu pikir aku gak ada cara? Aku hancurin cangkang kura-kura kamu, aduh. Kamu ini. Aku total hutang 6 bulan sewa, 3.000 yuan. Sekarang 10 kali lipat balikin, 30.000. Aduh, kamu gak bakal ngasih semua tabungan hidup kamu ke aku, ya? Kamu mau bunuh diri ya? Wah, jangan nakutin aku dong. Aduh, sebenarnya, aku mau pakai identitas orang biasa. Dan bergaul sama kalian orang biasa, tapi gak ada cara. Tuhan ngasih aku banyak hal, sekarang aku. Ayahnya anakku, aku buka kartu. Selesai deh selesai. Ini kena rangsangan, aduh. Semua ngomong ngawur. Kakak gendut, aku tinggal di sini 10 tahun. Aku juga udah ngerti banget sifat kamu yang tajam mulut tapi lembut hati. Tenang aja, suatu hari nanti. Aku ketemu Jin Mentang, si tua itu. Aku pasti bayar mahal buat kamu jadi juru bicara utama aku. Pergi, pelan-pelan ngumpulin uang. Kamu mau kemana? Ke alun-alun, ambil kembali semua yang aku kehilangan. Jangan bilang, si tua ini setelah gila. Jadi agak kelihatan cowoknya. Mas, jualan. Dari mana sih, cowok ganteng keren gini? Dulu gak pernah lihat, dia mau nari ya? Aku mau jadi pasangan narinya. Aduh, ini kan Chen Jianguo. Kok berubah banget? Apa? Chen Jianguo segenting ini. Ternyata, uang kasih cowok percaya diri, dan cowok percaya diri. Paling ganteng. Lihat dia bisa apa sih? Bukannya dia jebuan sulihuan, bener? Apa sih Udah, aduh, ngapain sih? Om, mau tanya. Tahu Chen Jianguo di mana? Katanya, dia sering ke alun-alun ini buat nari. Chen Jianguo, yang kamu bilang. Itu si penjaga tua Chen kan, cari aja di panggung tari. Yang mukanya kayak sial itu, dia itu. Oh, makasih Om. Sama-sama. Halo Paman, di mana Chen Jianguo? Boleh tanya? Yang paling sombong di tengah si tua itu, pamer apa sih? Pamer nih. Ini dia Tuan Chen yang menyelamatkan putri saya. Lihatlah, tidak terlihat sial, malah terlihat
cukup menarik sebagai pria. Si cewek cantik itu terus memandangku. Jangan-jangan dia suka sama aku. Cantik, mau menari? Anda salah sangka, saya bukan penari, saya kesini untuk... Bicara setelah menari dulu. Saya. Anda kesini untuk menari di lapangan? Anda salah sangka, saya bukan kesini untuk menari. Saya ingin mempekerjakan Anda sebagai sopir saya. Anda mempekerjakan saya sebagai sopir Anda? Ya, betul. Chen Jiangguo, berani beraninya kamu menari. Sulihuan. Li Wan datang. Cenjian Kuo, kali ini malu besar. Cenji Angguo, masih berani berkeliaran di hadapanku, siang tadi keponakanku. Apakah kamu yang memukulnya? Siang tadi saya memang memukul beberapa anjing. Saya juga tidak tahu anjing Anda jenis apa. Apa katamu? Jangan menggonggong di sini, bikin saya kesal. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu padaku, tidak takut saya pecat kamu? Biut kamu pulang main engin berat lot. Hahaha, keponakanmu tidak bilang ya? Saya berhenti kerja. Kamu, Apa kamu? Dulu kamu bos saya, jadi saya takut. Itu karena saya takut kehilangan pekerjaan. Sekarang kamu di mataku bahkan tidak lebih baik dari tai anjing. coba katakan sekali lagi. Kakak Mantang, kamu baik-baik saja? Dia membuatku sangat marah. Chen, apa hakmu berteriak di sini? Jangan pikir, dengan pinjaman online sedikit, membuat dirimu berpakaian rapi, bisa sama seperti kami. Kamu hanya orang biasa, tidak punya uang dan status. Jomblo lapisan terbawah masyarakat. Mana ada orang seperti kamu yang menghina orang? HMPH. Aduh, bilang saya tidak punya uang, ini benar-benar lelucon terbesar yang saya dengar tahun ini, hahaha. Masih sok jaga gengsi, jangan pikir aku nggak tahu. Kamu berdandan seperti ini hari ini, mau ngapain? Aku terlalu mengenalmu, pasti mau minta balikan sama aku. Aku kasih tahu, nggak mungkin. Aku balikan sama kamu? Mimpi kali. Masih aja ngotot, sampah ya sampah, lihat aja. Di seluruh grup dansa kita, selain aku, siapa lagi cueknya? Yang mau peduli sama kamu? Teman-teman semua, lihatlah Chen Jiangguo. Jomblo tua ini, miskin dan lemah, siapa yang mau hidup sama dia? Kamu? Hahaha, orang biasa aja. Terlalu miskin, aku nggak mau menderita, cuma bagus di luar. Aku nggak mau orang biasa. Pria tanpa uang, lebih buruk dari anjing. Oke. Sulihuan, jangan keterlaluan. Kenapa? Marah karena malu? Aku kasih tahu. Aku ikut kakak Mantang sehari. Lebih bahagia daripada ikut kamu 10 tahun. Orang biasa kayak kamu. Seumur hidup nggak mungkin ada cewek yang suka sama kamu. Diam kamu. Kamu siapa sih? Urusanmu apa? Aku pacarnya Chen Jianguo. APA? Kemarin Chen Jianguo baru dipakai. Hari ini udah ketemu yang baru, cepat banget. Aduh. Cewek ini baru 30 tahunan, kok bisa suka sama Chen Jianguo si tua ini? Kenapa? Yang paling cantik di lapangan. Cewek ini malah bisa dapetin dia. Ini juga bagian dari kerjaan sopir? Ini nggak mungkin. Chen Jianguo, kamu cuma mau bikin aku marah. Dari mana kamu sewa cewek ini? Tutup mulutmu yang bau. Aku Zhao Yahui, CEO Yahui Group. Zhao Yahui. Nggak pernah dengar, ngibul aja. Tunggu, Anda Zhao Zong? Aku pernah makan sama Anda. APA? Dia beneran? Bukan aku yang bilang, Bos Jin, maksudmu apa? Cewek di sampingmu ini terus-terusan menghina aku dan Jiangguo. Kamu nggak lihat? Maaf, Zhao Zong, ini salah kami. Tapi kamu jangan-jangan dibohongin sama Chen Jianguo ini? Dia cuma satpam di perusahaan properti bawahanku. Dia bukan orang baik. Saya Zhao Yahui, ingin memilih pria seperti apa? Perlu minta izin dari Bos Jin? Oh, tidak berani. Jiangguo, ayo kita pergi, jangan berurusan dengan orang-orang biasa ini. Buang-buang waktu saja, ayo pergi. Bukan dia. Jangan bicara lagi.
Ini tidak masuk akal. Chen Jianguo. Saya bilang, bagaimana kamu berani melawan? Ternyata kamu bergantung pada wanita kaya, jangan sampai jatuh ke tanganku. Terima kasih tadi. Sama-sama, saya yang harus berterima kasih padamu. Terima kasih padaku. Siang tadi kamu mengusir anjing galak, menyelamatkan putri saya. Saya sengaja datang untuk berterima kasih padamu. Oh, kamu adalah ibu dari gadis kecil itu, ya? Karena putri saya, kamu dipecat. Bagaimana kalau kamu bekerja untuk saya? Kebetulan saya butuh sopir. Bisa menyetir? Wanita ini sangat baik, tahu berterima kasih, dan punya semangat ksatria. Saya sebenarnya tiba-tiba kaya, belum terbiasa dengan status orang kaya. Lebih baik cari pekerjaan untuk mengisi waktu. Tentu bisa. Untukmu. Ayo pergi. Mama, saya pergi sekolah. Pamit pada paman baik hati. Sampai jumpa. Bos Hao, kamu sibuk sekali. Masih sempat mengantar dua-dua ke sekolah sendiri. Anak perempuan, banyak yang harus diperhatikan. Ayahnya? Dia sibuk, ya? Sudah bercerai, dia pergi ke Amerika. Oh, hai. Maaf, saya tidak menyangka situasimu. Sama seperti saya. Halo. Apa? Ada apa? Terjadi sesuatu? Kakak Chen, segera antar saya ke kantor. Baik. Cepat. Hari ini selesai juga, benar-benar santai. Halo, Nak. Ayah, sedang apa? Saya sedang bekerja. Saya dapat pekerjaan yang santai. Menyetir untuk bos besar, sudah seminggu saya kerjakan. Apa? Ayah, nilai Anda sudah setinggi itu? Ngapain masih kerja buat orang? Silakan nikmati hidup. Liburan enak-enak aja gimana? Nggak usah. Aku sibuk seumur hidup, kamu suruh aku nganggur. Aku malah sakit kalau nganggur. Ya udah, sekarang tinggal di mana? Masih ngontrak. Aku udah bayar 10 tahun sewa ke Mbak Gemuk. Ini bikin malu aku. Kamu mau kerja? Aku nggak ngehalangin, tapi tempat tinggal harus layak. Gini aja, aku suruh sekretarisku transfer lagi. Kamu beli wilayah. Nggak usah, beneran nggak usah. Ini tugas, ayah. Kalau ini nggak habis, aku nggak mau ngomong sama ayah lagi. Ya udah, aku sekarang juga beli villa besar. Oke. Wah, kebanyakan juga bikin pusing. Beli rumah. Hari ini benar-benar sial, ketemu si tua ini lagi. Kak Mantang, rumah pernikahan kita. Mau beli yang segede apa? Beli yang 2 kamar aja. Katanya mau ajak aku tinggal di villa besar. Kenapa sekarang cuma beli 2 kamar? Kalau ini sampai tersebar. Aku malu dong, 2 kamar, kan kamu janji. Nggak boleh ingkar janji. Nikah kedua nggak bangga. Lagian 2 kamar di sini. Itu juga mewah, per meternya mahal. Wah, berarti beli 1 unit juga mahal. Iya, santai aja, ini kecil kok, Aku bilang, orang-orang di sini pada mati semua. Masih mau bisnis enggak? Itu kakek tukang bersih-bersih. Kamu buta ya? Nggak tahu harus sambut tamu? Kamu ngomong sama aku? Ayah, kamu cincin gua. Kenapa kamu lagi? Ketemu lagi ya? Cenjian Kuo, kamu jijik banget. Kamu malah ngestalk aku. Ngestal kamu? Wanita jalan kayak kamu. Aku nggak mau meskipun gratis. Kamu. Kak Mantang, lihat dia, sombong karena naik pangkat. Sekarang berani marahin aku. Udah, kamu marah sama anjing terlantar buat apa? Kamu marah sama anjing terlantar buat apa? Kamu belum tahu ya? Aku udah suruh orang cek, si brengsek ini bukan pacar bos Sao, dia cuma supir. Jadi selama ini cuma pura-pura. Pantas ayah, bos kontak. Mau sama orang kayak gini. Ternyata dari penjaga pintu jadi kusir aja. Wah, katak dalam sumur ya. Cenjian Kuo, bebek yang sudah matang. Masih keras kepala, kamu pikir kusir seperti kamu bisa bertahan lama di pekerjaan ini? Apa maksudnya, Mei? Sudah tersebar di kalangan Yehui Group milik Zhao Yehui. Akun dibekukan, rantai keuangan putus, hampir bangkrut.
Apa? Kamu sudah tidak punya sandaran, apalagi yang bisa kamu banggakan? Kalau kamu tahu diri, berlutut dan beri aku 3 kali sujud. Aku akan berbaik hati, memperkenalkanmu pekerjaan bersihkan toilet. Memberimu sesuap nasi. Bersihkan toilet. Mantang, kamu benar-benar baik hati ya. Ayo, ayo, ayo. Sujud padamu tidak mungkin, begini saja. Aku hormatimu dengan secangkir teh. Aduh, kamu berani menyiramku, hari ini kamu selesai. Dewa kekayaan, kamu baik-baik saja? Tidak baik, bagaimana keamanan di sini? Siapa saja bisa masuk, cepat usir orang ini. Buonjia. Dewa kekayaan, apakah teh ini tidak cocok dengan selera Anda? Saya akan ganti dengan yang lain. Ganti kopi saja, coba rasa barang asing. Hei, Ida Real Estate, matamu terjepit pintu ya? Siapa pemilik besar, kamu tidak bisa lihat? Benar, cepat cari satpam. Pukul sampah ini, kamu ada masalah? Apa maksudmu? Jangan buat masalah. Hei, kami tidak buat masalah, kami datang untuk beli rumah. Beli yang mana? Beli untuk istriku, yang paling mahal, 2 kamar. Mantang, cara kamu menghabiskan uang sangat keren. Tidak seperti beberapa orang, seumur hidup hanya bisa tinggal di rumah kumuh. Beli 2 kamar, antri sana. Hei, apa maksudmu, anjing? Tidak berguna, kamu perlakukan seperti ayah sendiri. Saya pemilik besar dengan uang asli, kamu bersikap seperti ini? Kalau kamu berani menghina tamu kami lagi, saya tidak akan bersikap baik lagi. Beli 2 kamar apa sih? Dia beli villa termahal di sini, 2 unit. Apa 2 unit? Datang, usir 2 sampah ini. Hei. Usir 2 sampah ini. Baiklah, kalian pergi sendiri atau saya panggil orang? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Si brengsek ini. Hanya anjing penjaga saya, gajinya 2008 sebulan. Kalau dia dijual, uangnya tidak cukup untuk beli 1 meter persegi di sini. Ya, keluarganya miskin, bahkan tikus pun tidak mau menggali lubang di sana. Bahkan untuk traktir saya makan malatang saja dia harus cicil 12 kali. Mau beli villa, 2 unit, mana mungkin? Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan kalian semua rendah hati. Hal seperti ini terjadi setiap hari di sini. Apa maksudmu? Oh, saya tahu. Kamu pasti ada hubungan keluarga dengan Chen Jianguo. Di sini kamu membantunya pamer. Ya, sebelumnya di alun-alun, kamu ngomong apa sih? Kami, Yida Real Estate, adalah real estate kelas atas. Mana mungkin kami melakukan hal seperti itu? ID saya ada di sini. Kalau tidak percaya, silakan laporkan saya. Dia kan orang kaya, saya malah senang. Kalau bisa jadi kerabatnya. Santai aja, santai aja. Jangan sampai mereka berdua ketakutan. Cewek cantik. Kontraknya sudah siap belum? Sudah, saya ambilkan sekarang. Kamu Chen Jianguo. Anjing penjaga saya, mana mungkin jadi miliarder? Iya, kamu kan jelas-jelas minggu lalu. Orang miskin yang saya buang. Sulihuan, sebenarnya. Kalau kamu tidak terlalu cepat menunjukkan sifat aslimu. Sebentar lagi kamu bisa tinggal di villa besar. Sayangnya, pria yang kamu pilih ini terlalu lemah. Jadi, kamu lebih baik tinggal di apartemen 2 kamarmu saja. Kamu bikin saya kesal. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kamu bilang jujur. Kamu siapa sih? Saya tidak ada waktu untuk meladenimu. Kamu. Kontraknya sudah sampai, silakan tanda tangan. Selamat, kamu sekarang menjadi pemilik villa termewah. Di Real Estate, ini kartu berlian eksklusifmu. Ini kartu yang hanya ada 10 di dunia, simbol status. Kartu berlian eksklusif. Wah, kamu cukup tahu barang. Ahaha, Saya tidak akan percaya, kartu ini pasti palsu. Sebentar lagi dia bayar, pasti ketahuan. Anda telah membayar 400 juta. Telepan 0. Orang kaya ini. Lupa satu hal. Telepon anak saya dulu. Baik, Halo nak, saya sudah menurutimu.
Villa besar sudah dibeli, aku akan tinggal di tempatku dulu. Kontrakan kecil ini, tinggal setengah tahun dulu. Harus direnovasi, kan? Ada formaldehida, gaya renovasi itu. Gaya Tiongkok atau gaya Barat, aku pikir-pikir dulu. Bukan, itu disebut gaya Barat, kan? Aduh. Villa besarku. Hilang semua, salah kamu. Chenji Angguo. Bikin malu aku nggak bakal lupa sama kamu. Zhao, ada masalah, kok bisa? Sudah tersebar di kalangan. Yehui Group milik Zhao Yehui. Akun dibekukan, rantai keuangan putus, hampir bangkrut. Halo, Zhao. Halo, Chen, datang ke kantor. Aku ada yang mau dibicarakan. Oke, aku segera sampai. Shen, ini Zhao Yahui. Aku mau pinjam uang setengah tahun. Halo. Zhao, kamu cari aku? Chen, duduklah. Maaf ya, ke depannya, aku mungkin nggak butuh supir lagi. Ini, dana cadangan terakhir perusahaan, anggap saja. Sebagai kompensasi untukmu yang resign. Ambillah. Ah, Zhao, apa benar? Seperti yang dikatakan orang luar, kamu sudah. Bisnis itu seperti medan perang, kali ini dikalahkan oleh orang jahat, nggak usah dibahas lagi. Simpan uangnya. Nggak bisa, aku nggak bisa terima uang ini. Chen. Aku Zhao Yahui, seberat apapun. Aku nggak akan mengecewakan semua orang, kamu baru saja kehilangan pekerjaan. Pasti lebih butuh ini, ambil saja. Bukan, kamu nggak ngerti maksudku, aku sekarang. Aku punya banyak ini. Yahuiku, katanya, kamu sedang butuh uang ya? Katanya, kamu sedang butuh uang ya? Yosin, siapa yang izinkan kamu masuk? Tahu nggak apa itu, pohon tumbang, kerapun lari? Karyawanmu sudah pada pergi, nggak ada yang menghalangi. Apa? Syukurlah, ini kesempatan langka untuk mengalahkanmu. Kamu sedang meminta-minta pinjam uang, kan? Kekurangan 50 juta, kan? Apa yang kamu mau lakukan? Hahaha. Harus ada yang dilakukan. Begini, kamu jadi pacarku. 50 juta, aku akan langsung pinjamkan padamu. Yosin, kamu anggap aku Zhao Yahui sebagai apa? Wah, kamu masih pikir dirimu Sio wanita dingin itu ya? Burung phoenix yang kehilangan bulu, bahkan lebih buruk dari ayam. Oh, tidak suka dengan kata-kataku ya? Aku ganti caranya. Kamu berikan tubuhmu padaku, aku pinjamkan uang padamu. Dalam bisnis ini disebut pertukaran set era, adil. Kamu. Kamu keluar dari sini. Kakak Chen. Bapak tua, siapa kamu? Berani ikut campur urusanku. Aku sopir sekaligus bodyguard Nona Zhao. Kamu mau keluar sendiri atau aku yang bantu? Wah, bodyguard lagi. Siapa yang tidak punya? Ayo, kemari. Tuan muda, buang dia keluar. Baik. Kakak Chen, cepat pergi. Ayo, maju. Kalian berdua anak kecil, waktu aku di tim pengintai. Kalian masih minum susu. Jangan mendekat. Aku kasih tahu, kalau kamu berani memukulku, Zhao Yahui, di seluruh Tianhai, tidak akan bisa meminjam 1 sen pun. Aku yang memukul orang kaya. Hari ini terima kasih ya. Ah, hal kecil. Membereskan beberapa preman, mudah saja. Kamu pernah jadi tentara ya? Masih latihan senam militer setiap hari. Hahaha. Sebenarnya, Aduh, aku lupa. Mobilku sudah digadaikan. Hari ini tidak perlu kamu antar, aku naik taksi saja. bagaimana bisa? Aku sopir yang kamu bayar. Mengantarmu pulang adalah tugasku. Tapi sekarang aku tidak punya mobil. Aku punya.
Duduk yang baik ya. Ayo berangkat, jemput anak. Wah, hahaha, Jangwo saudaraku. Hahaha, kamu ada kabar gembira nih. Aku ada kabar gembira. Wah, pohon besi yang sudah lama, akhirnya berbunga. Jomblo di gedung kita, akhirnya ada pasangan. Ada gadis besar, dia menyukaimu, minta aku jadi perantara. Untukmu. Menyukai aku? Hahaha, jangan bercanda. Aku kasih tahu, dia gadis yang baik-baik. Espesial panggil kamu, hahaha Lao Chenja. Masih panggil aku? Keberuntunganmu datang. Kayak apa? Ayo lihat, fotonya udah dikirim, cantik nggak? Aduh, aku ini udah 450, orang mau nggak ya? Ini. Aduh Lao Chen ya, si cewek udah ngebet duluan. Kamu ini si tua, malah bingung sendiri. Aku kasih tahu ya, urusan ini, aku yang urus. Besok langsung jodoh. Enggak deh, kakak gemuk, nggak cocok. Jodoh. Aduh. Enggak, aku ini kodok. Gimana bisa makan daging angsa? Gimana ya, ngomong sama dia? Aduh, kokak. Hahaha. Kakak gemuk, aku lagi nyari kamu, soal kemarin malam. Aku pikir-pikir mending gak deh, umurku ini. Aduh, aku kasih tahu ya, soal itu nanti dulu. Si cewek udah datang, mau ketemu. Udah datang sekarang. Aku ini, aku. Aduh Lao Chen ya, kamu udah tua. Nggak ada waktu buat lama-lama, hari ini kita harus suka. Besok langsung nikah, ayo ikut aku. Tunggu dulu, itu aku. Kamu aku apa? Lihat kamu malah malu. Ayo, aduh, Sepeten. Aduh udahlah, aku ini harus. Lihat, si cewek udah sampai, itu dia. Namanya Xiuji. Ayo lihat fotonya, jangan salah ya. Mending gak deh. Cepetan pergi. Halo, namaku Chen Jianguo. Aduh aku. Kak Jiangwo, kamu itu. Gerakan dansa di alun-alun, keren banget. Ini apa sih ini? Cewek ini cantik banget. Ini masih cantik, tante, ini sama foto. Beda banget, kamu ini. Aduh sekarang cewek, siapa yang nggak pakai filter? Kamu ini ganti kepala ya, kamu ini. Enggak kok, aku cuma pakai Photoshop sedikit aja. Gimana, cewek asli, besok langsung nikah ya? Nikah? Tante aku kasih tahu, aku sekarang mati. Aku bahkan tidak bisa menikah dengannya, kamu tahu? Ayo. Ada telepon, halo. Kakak Chen, bisakah kamu bantu aku ke rumah? Ambil dokumen dan bawa ke kantor? Ada keperluan mendesak. Oke, tidak masalah. Aku punya banyak waktu sekarang. Kamu dengar? Aku ada urusan mendesak, aku pergi dulu. Terima kasih, tante. Lepas, kamu gila ya? Jangan. Chen Jiangwo, kamu akan jadi bujangan seumur hidup. Yahui. Kamu siapa? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Pak Song, jangan tersinggung. Dia sopirku. Dia datang untuk mengatakan dokumen. Sopir, benar-benar tidak tahu aturan. Ini rapat pimpinan perusahaan. Siapa saja bisa masuk. Sao Jia Ui. Kamu bahkan tidak bisa mengatur sopirmu. Pantas saja perusahaanmu bangkrut. Apa yang kamu katakan? Kakak Chen, situasi perusahaan sekarang agak rumit. Nanti aku jelaskan lagi, kamu pulang dulu. Pak Zhao, karena aku adalah bodyguardmu. Aku akan menjalankan tugasku. Aku akan menunggu di sini. Bodyguard? Pernah dipukul belum? Para pemegang saham, kali ini perusahaan kita menghadapi krisis. Karena dihancurkan oleh orang jahat yang membocorkan rahasia perusahaan. Jadi, akun bank kita dibekukan.
Ini adalah beberapa bukti yang aku temukan. Silakan dilihat. Apa gunanya melihat ini? Sekarang rantai keuangan putus, proyek dalam bahaya. Kalau menunggu selesai sidang, sudah terlambat. Benar, perusahaan sudah hancur. Apa gunanya ini? Begitu aset dilikuidasi, bagaimana dengan uang kita? Kamu harus bertanggung jawab. Tolong dengarkan aku, masalah yang kita hadapi kali ini bisa diselesaikan, hanya butuh waktu. Asalkan kita bisa mengumpulkan dana 50 juta, proyek bisa dilanjutkan, krisis ini bisa teratasi. Perusahaan bisa bertahan. 50 juta. Kamu bicara senaknya saja. Ngomong apa sih? 50 juta itu jumlah kecil? Dari mana dapatnya? Para pemegang saham, kita semua adalah pemegang saham perusahaan. Aku harap kita bisa bekerja sama, mengumpulkan uang ini bersama. Tolong ya. Mau main-main dengan uangku? Tidak mungkin. Pak Song, Zhao Yahui, kamu ini wanita yang jahat. Kamu sendiri yang bawa perusahaan bangkrut, sekarang mau kita yang bersih-bersih. Tidak mungkin. Kenapa kamu tidak keluarkan uangmu sendiri? rumah dan mobilku sudah semua kujual. Yang bisa kupinjam juga sudah semua kucoba. Aku benar-benar tidak ada cara lain. Berani sekali kau bilang semua sudah kau pinjam? Aku benar-benar sudah mencoba semuanya. Omong kosong Jusin. Tuan Yo, apa kau sudah meminjam darinya? Iya nih. Keluarga Tuan Yo itu nilainya ratusan juta loh. Iya Tuan Yo, dia kan paling terkenal di kota kita. Orang kaya. Dia tidak bisa meminjamkan. Kenapa tidak bisa? Cuma disuruh nemenin dia. Tidur selama 10 hari atau setengah bulan, apa kamu bakal kurus? Atau kamu dilapisi emas? Coba ulangi lagi. Kakak Chen, Lagi bicara sama siapa? Kamu cuma supir kampungan. Ini ada urusanmu? Lihatlah pekerja rendahan ini. Satu-satu tidak bisa lihat tinggi rendah yang duduk di sini. Mana yang bukan miliuner dan orang elit? Kamu si miskin, pantas berada di sini? Pergi, jangan kotori udara di sini, dengar? Cepat minggir. Satpam, Camarilla. Jangan teriak, sekarang seluruh perusahaan cuma ada satu satpam. Yaitu aku, kalian rapat bagaimana aku tidak peduli. Tapi siapa yang menghina lagi dan bicara kotor, aku tidak terima. Lucu sekali, seorang pekerja rendahan. Sekarang berani berisik di sini, gaji sebulan 3.000. Orang rendahan, berani mengancam kami yang penghasilan setahun ratusan juta. Siapa yang kasih kamu nyali? Kakak Chen, urusan ini kamu tidak bisa selesaikan. Jangan libatkan diri sendiri. Tidak apa, sekarang orang-orang ini masih bisa tertawa. Nanti, mereka menangis pun tidak bisa. Zhao Yahui, dari tempat sampah mana? Kamu pungut barang lucu ini? Karabikaran Jaseola. Dia itu ayah kandung orang terkaya dunia. Kamu benar kali ini. Dipuji sedikit langsung sok. Jangan dianggap baik malah tidak tahu diri, tua bangka. Selagi suasana hati kami masih baik, cepat pergi, kalau tidak. Aku buat kamu tidak bisa keluar dari Tianhai. Song Ziguo, jangan keterlaluan. Kakak Chen cepat pergi. Tahu takut saja baik, jangan sampai ketemu aku lagi, kalau tidak. Ketemu sekali hajar sekali. Baiklah. Aku coba di sini aja. Masih ada yang nggak takut mati ya? Siapa sih yang nggak takut mati? Xiao Xiao. Lengkap juga orang-orangnya ya. Ada kejutan juga nih, jadi nggak perlu nyari kamu. Yosin, kamu mau ngapain lagi? Tenang aja, setidaknya di sini, aku nggak bakal ganggu si tua itu. Aku datang hari ini untuk bertemu dengan para pemegang saham Yahui Group. Buat transaksi. Transaksi apa? Yo Xiao, mau transaksi apa sama kami? Aku mau kalian bersama-sama menuntut Zhao Yahui. Kalian tinggal bertindak, aku yang kasih tuduhannya. Yo, jangan terlalu sombong.
Kasihan si tua itu, kemarin aku lihat kamu naik motor. Bawa orang ini. Orang ini dipelukannya ketawa manis banget. Gak heran kamu berani nolak aku, ternyata seleramu berat ya. Yosin, kamu keterlaluan. Diam. Kamu cari mati. Jangan ada yang gerak, kasihan si tua itu, kasihan gak ada gunanya. Kenapa? Karena kamu miskin. Nggak ada kemampuan buat jadi pahlawan. Semuanya. Asal kalian ikuti permintaanku. 50 juta perusahaan kalian. Aku bayar. 50 juta. Yo Shao hidup, kami semua ikut Anda. Yo Shao hidup. Zhao Yahui. Sekarang kamu cuma punya 2 pilihan, bangkrut dan masuk penjara. Nggak bisa lagi ngurus anakmu. Kamu. Atau kalau nggak mau anakmu menderita, jadi pacarku aja. Dasar binatang, ayo pukul sini. Kalau dipukul nggak dibayar, kalian tunggu ayah bangkrutnya. Zhao Yahui, kalau grup bangkrut, kami tetap akan menuntutmu, siap-siap aja makan tahanan. Anakmu juga nggak bakal enak. Kalian mau bunuh aku ya? Mati nggak mati, urusan kami apa? Mati pun harus bayar utang. Kakak Chen, aku beneran nggak ada cara lagi. Kalian yang ngaku kelas atas, tapi sebenarnya kelas bawah. Benar-benar sekumpulan sampah masyarakat. Aku memang sampah masyarakat. Kalau tidak terima, pukul aku. Perni, Aku sudah memukul. kau berani memukul Tuan Yo? Aku tidak akan memberikan uang sepeser pun. Kau tunggu saja kebangkrutan dan penjara. Selesai? Apa yang harus aku lakukan dengan duo-duoku? Hanya 50 juta, bukan? Aku bayar, 50 juta ini aku bayar. Kau bayar apa? Kau cuma supir, bicara besar. Kau hilaja? Itu 50 juta. Bukan 5.000, ayo kita pukul dia. Minta maaf sama Tuan Zhou. Kakak Chen, cepat pergi. Mereka semua orang jahat. Kau tidak bisa melawan mereka. Pergi kemana? Mereka ini, siapa yang punya uang, dia jadi kakek mereka. Hari ini, aku akan jadi leluhur mereka. Lihat baik-baik. Apakah aku benar-benar leluhurmu? Ini kartu berlian super. Bagus kalau tahu. Apa kartu berlian super? Muncul di Tianhai. Hanya orang dengan kekayaan triliunan yang bisa memilikinya. Siapa sih orang tua ini? Kakak Chen, bagaimana kau bisa punya ini? Dia punya apa? Cuma supir. Hidupnya susah, mana mungkin dia punya ini? Palsu. Pasti palsu. Bajingan ini pasti bohong, ternyata palsu. Hampir tertipu, berani menipu kami, cari mati ya. Kakak Chen. Aku tahu kau sangat ingin membantuku, tapi sekarang aku sudah di ujung tanduk. Baik, kalau kalian bilang kartuku palsu. Berani bertaruh? Buang waktu ya. Ayo, bunuh orang tua ini. Taruhannya. Kalau di kartu ini tidak ada 50 juta. Dia jadi milikmu. Kakak Chen, kau ini. Mencari alasan ya, cantik? Kekasih lamamu ini akan menyerahkanmu padaku. Asyik. Aku belum selesai bicara. Kalau di kartu ini ada 50 juta. Berarti kau kalah. Aku akan memanggilmu ayah, dan dia ibu. Ini kan yang kamu bilang, kalian gimana? Aku nggak percaya, kamu bisa punya uang sebanyak itu. Kamu pikir ini kacang goreng ya? Ini loh. Kalau kamu beneran punya, aku makan asbak ini. Oke. Ini kan kalian sendiri yang bilangnya.
Bawa mesin pos ke sini. Siap-siap aja malu nanti. Saldo kartu 10,6 miliar. Apa? Apa? Ini nggak mungkin. Perapanal tadi? Selesai. Selesai. Aku baru aja menghina seorang taipan bisnis. Orang besar beneran. Semuanya? Menurut kalian siapa yang kalah dalam taruhan ini? Nggak mungkin sama sekali. Oh ya, mesin pos ini bermasalah. Sekarang kamu masih berani meragukan aku? Kamu. Kesempatanku buat jadi kaki tangan datang. Yo, kamu berani banget ya. Kamu berani menghina supirku hari ini. Aku nggak bakal damai sama kamu, nggak bakal damai. Iya, aku udah lama nggak suka sama Yosin. Dia cuma pamer kaya, seenaknya aja. Aku udah lama pengen tampar dia, masih berani ganggu orang. Anak yatim piatu, hari ini aku pasti akan membela bos Sao. Melampiaskan amarah, iya, membela bos Sao. Kalian semua, berbalik jual aku ya? Eo. Pukul dulu bajingan-bajingan ini. Tangkap, kalian napain? Aku bos kalian. Gaji sebulan 3.000, mau aku mati-matian buat kamu? Bos, parentanya APA? Hahaha. Ini baru drama kehidupan nyata, yo. Sekarang kamu masih meragukan? Aku salah, aku masih muda, nggak ngerti, aku mohon. Maafin aku nggak bakal berani lagi. Maafin kamu? Nggak bisa, supir, orang ini. Barusan menghina bos Sao, nggak hormat sama kamu juga. Bahkan aku aja kesel banget, hari ini harus kasih dia pelajaran. Casey Pelajaran APA, patahin dulu kakinya, terus. Kita laporkan dia, aku yang cari pasal hukumnya. Biar dia habis di penjara, iya. Song Si-kuo, aku benci banget sama kamu. Bukan, kalian mainnya kejam banget ya? Nggak kejam nggak bakal puas rakyat. Kalau dia di luar, itu artinya menghina wibawa kamu. Song Si-kuo, aku bunuh kamu. Yo, kamu lihat kan? Semua orang di sini pengen menghukum kamu. Paman, kakek, aku akan segera meminjam uang. Aku akan segera meminjamkan uang ke Sio Sao. Kamu pikir dengan uang bisa berbuat semaumu? Bukan meminjam, tapi memberi 50 juta, segera, tanpa perlu kamu. 50 juta ini, kami para pemegang saham akan mengumpulkan bersama, ya. Sio Sao, sebentar lagi aku akan transfer uangnya. Song Si-kuo, kamu memaksa orang sampai mati. Benar kan? Bocah. Hari ini paman akan menggantikan ayahmu untuk mengajarimu baik-baik, aku beritahu kamu. Orang yang sombong akan dihukum oleh langit, kamu biasanya mengandalkan sedikit uang untuk menindas orang, maka uangku hari ini adalah puluhan kali lipat milikmu, apakah aku bisa menindasmu semaumu? Aku menyesal, kedepannya aku pasti tidak akan menindas orang miskin lagi. Sio Sao, bagaimana cara menangani orang ini? Serahkan kepadamu. Kakak Chen, kalau bukan karena bantuanmu, aku tidak akan bisa melewati kesulitan ini, aku akan mendengarkanmu. Zhongzuz, Zohib, jangan buang waktu dengan Yosin. Langsung jatuhkan hukuman mati padanya, Song Si-kuo. Jangan ada yang hidup, kamu juga. Masih berani bicara kotor, tutup mulutnya. Kamu adalah Song Zong, benar kan? Panggil saja aku Xiao Song. Sepertinya kamu cukup tertarik dengan urusanku. Sepir, Sen Yoshen, Oha Muyamu. Sama sekali tidak bisa disembunyikan, begitu aku melihatmu. Rasa kagumku padamu seperti air sungai yang mengalir deras. Tidak pernah berhenti, ya, benar, hahaha. Aku ingat tadi kamu bilang aku adalah sopir busuk. Meremehkanku. Tidak ada, sebenarnya aku ini orangnya. Selalu paling menghormati sopir, nanti aku pulang. Akan mengangkat sopirku sebagai ayah angkat, dan pengasuhku sebagai ibu angkat. Hahaha, wah, Song Zong. Tidak heran kamu bisa kaya. Hihi, Kamu ini benar-benar tebal muka ya. hahaha, kamu benar. Ah, Xiao Chen, Yosin ini. Karena Song Zong sangat membenci Yo Xiao. Maka, Aku akan menghabisi dia. lepaskan dia. Lepaskan. Aku melaporkan pengkhianat yang menjual rahasia grup Yahui dan menyebabkan perusahaan bangkrut. Itu Song Si-kuo apa sih? Yosin, kamu bilang apa? Pak Sao, Pak Chen, palsu semua ini. Kalian jangan sampai percaya omongan orang jahat ini. Song Si-kuo, semua jangan hidup lagi, Om. Pak Zhou, Song Si-kuo. Minggu lalu dia menemui saya, meminta saya bekerja sama untuk mencaplok perusahaan. Dia memberikan rahasia perusahaan, berjanji membantu saya mengalahkanmu. Saya sempat tergoda, percaya pada bajingan ini. Ternyata yang mengkhianati perusahaan adalah kamu. Song Si-kuo,
kamu benar-benar serakah. Pak Sao, jangan biarkan dia lolos. Kamu mau kabur ya? Pak Chen, saya tidak kabur Pak Sao, saya salah. Tolong maafkan saya bukan manusia, saya bajingan. Saya sampah tak tahu malu, tolong maafkan saya. Song Sikuo, dulu bisnismu gagal. Saya yang menyelamatkanmu, selama ini kamu di perusahaan saya. Sudah berapa banyak keuntungan yang kamu dapat, malah membalas budi dengan kejahatan. Kamu tega sama saya? Semua ini karena saya tergoda, saya bukan manusia. Anggap saja saya seperti angin, lepaskan saja. Sekarang saya baru sadar, semakin orang mengaku kelas atas, semakin rendah moralnya, kamu benar-benar sampah tak tahu malu. Ayo, bawa dia ke tim penyelidikan ekonomi, periksa baik-baik. Sayap. Aduh, Pak Chen tolong ampun. Kamu juga mengalami hari ini ya, Om. Pelajaran yang Anda berikan hari ini benar-benar membekas, mulai sekarang saya tunduk pada Anda. Baiklah. Kalau begitu saya jadi anak angkat Anda ya. Kamu bilang apa? Mau jadi anak angkat saya? Iya, kalah ya terima saja. Kamu. Ayah angkat, ibu angkat. Bukan, Pak Chen, dia ini. Cepat bangun, saya tidak pantas menerima ini. Ayah angkat, terimalah saya, sejak saya lahir. Ayah saya memang kaya, tapi dia tidak pernah peduli pada saya. Hanya tahu bersenang-senang, saya terpengaruh. Alhasil jadi nakal, Anda jauh lebih sukses dari ayah saya. Bahkan bisa begitu tenang dan rendah hati, saya ingin belajar dari Anda. Orang ini, saya tidak bisa bilang kalau saya baru kaya minggu lalu kan. Aduh kamu ini, nak, kamu memang terlahir kaya. Maka lakukanlah lebih banyak kebaikan, kurangi kejahatan, ya. Pulanglah dan renungkan baik-baik. Sayap. Pak Sao, kami salah, Pak Sao. Kami masih ingin bekerja dengan Anda, iya, kami salah. Semuanya, masa lalu bisa saya maafkan, tapi jangan terulang lagi. Kak Chen, terima kasih ya. Gampang kok. Sudahlah, karena mata-mata sudah tertangkap. Kalian para pemegang saham, lanjutkan rapatnya. Saya kan cuma sopir. Saya dulu, tunggu dulu. Tunggu dulu. Semuanya, saya usul untuk mentransfer semua saham Song Sikuo kepada Bapak Chen Jianpuo. Ada yang keberatan? Nggak ada. Saya jadi pemegang saham. Kenapa? Ada apa di wajah saya? Enggak. Sebenarnya, cuma. Ada apa, Pak Sao? Saya cuma sangat berterima kasih padamu. Saling membantu aja. Sebenarnya, yang ingin saya katakan, orang sekaya kamu. Dan sukses. Bisa mau jadi sopir saya, seorang bos kecil. Dan begitu membantu saya. Saya agak kaget dan terharu. Ya ampun. Kak Chen sudah melakukan begitu banyak untuk saya. Jangan-jangan dia suka sama saya. Kamu juga kan? Lihat saja di alun-alun. Waktu menari, kamu membela saya, seorang satpam kecil, seorang kakek tua, dan merusak reputasimu sendiri. Sebenarnya, kebaikan ini akan selalu saya ingat. Jadi, kamu cuma membalas budi? Apa saya yang terlalu banyak mikir? Saling membantu aja. Ayo, naik motor saya antar kamu pulang. Ayo, naik. Kak Chen, bagaimana kalau kamu yang bawa saya pulang? Ini tempat tinggal saya. Kak Jiangwo, kamu tinggal di sini? Hahaha. Kamu kan bos besar. Rumahmu disita, mending cari hotel buat kamu tinggal. Kenapa harus ngirit, tinggal di sini? Kenapa? Nggak boleh. Lagi pula, kamu jauh lebih kaya dari saya, tapi juga tinggal di sini. Kalau kamu bisa tinggal di sini, saya juga bisa. Oke, asal kamu nggak meremehkan tempat ini, ya udah. Kalau bukan karena villa belum selesai, saya sudah pindah. Dua-dua mana? Minggu lalu saya daftarkan dia ke asrama. Saya nggak mau. Karena urusan rumah tangga yang berantakan ini, dia jadi terganggu. Iya, kasihan banget dia. Ayo, kita pergi dari sini. Ini tempat tinggalku. Ruang ini terlihat seperti sudah lama ditempati. Kak Jiangwo, kaya banget. Tapi masih bisa hidup sederhana. Pria yang punya pemikiran dan tujuan hidup seperti ini, benar-benar menarik. Kenapa kamu hari ini aneh banget, terus melototin aku? Apa sih, aku kan ganteng? Jangan sombong deh. Ngomong-ngomong, Kak Jiangwo. Di sini bisa mandi nggak? Bisa. Pinjem dong. Suasana jadi agak mesra nih.
Wah, si tua bangka ini udah pulang. Berani-beraninya dia ngejek aku. Lihat aja, aku bakal marahin dia. Si Chen Buyanggan, keluarlah kau, si Chen. Kak gemuk. Ya, Keluarlah kau, aku bilang. Chen Zhengwo, kamu jadi berani ya. Kamu hebat ya, aku susah-susah carikan kamu calon istri. Kamu malah ninggalin kami di sini. Aku udah jadi mak comblang bertahun-tahun. Kamu yang pertama kali nggak ngasih muka ke aku. bukan begitu, Kak gemuk, dengar dulu penjelasanku. Penjelasan apaan? Kamu udah 50 tahun, nggak ganteng, nggak punya uang, tapi pilih-pilih. Ini nggak cocok, itu nggak cocok. Coba lihat diri kamu sendiri. Kamu ini siapa sih? Aduh, Sakit apaan kamu sakit? Kamu cuma satpam biasa. Kamu pantas jadi bujangan seumur hidup. Kamu cuma satpam biasa. Iya, kamu malah dipecat. Masih pilih-pilih lagi. Kamu sok tinggi, menurutku, hidup kamu cuma buang-buang udara. Maripan kuma buang-buang tanah. Iya, kamu nggak punya istri, nggak punya anak. Mati pun nggak ada yang ngurus jenazah kamu. bukan begitu, Kak gemuk, aku bilang dengan serius. Aku nggak perlu dicarikan jodoh, aku bisa cari sendiri. Omong kosong, kamu bohong, nggak mikir dulu ya? Bicara besar, muka nggak merah, jantung nggak berdebar. Aduh, kamu ini udah setengah hidup jadi orang lemah. Cuma menang lotre, beberapa puluh juta. Kamu udah nggak tahu diri, ya? Menang. Menang apaan? Lotre. Iya. Motor dan rumah kamu ini, dari mana? Katanya kamu menang lotre 50 juta. Bukan, mereka cuma ngomong sembarangan, nggak ada itu. Aku kasih tahu ya, si cewek bilang. Dia mau kasih kamu kesempatan lagi, kamu cepat-cepat. Minta maaf sama dia, kamu cepat pergi. Kalau kamu nggak pergi, kaki kamu bakal aku patahin. Bukan begitu, Bu Gendut, ini beneran nggak cocok, aku nggak bisa pergi. Apa sih yang nggak cocok? Kamu masih ngeremehin dia ya? Aku kasih tahu ya, dia itu masih perawan lo. Kamu nggak percaya? Bukan, cuma penampilannya itu. Aku percaya kok soal itu. Waduh, kamu masih ngeremehin dia ya? Cewek cantik itu banyak, kamu pantas nggak sih? Dengan pergaulan kamu kayak gini, pantas nggak sih? Ya ampun, ada tikus. Oh iya, Bu Gendut, gimana ya, kamu? Cepat-cepat pulang istirahat ya, pulang aja. Aku nggak mau pulang, kalau mau pulang juga gak apa-apa. Kamu bilang mau cari yang cantik kan? Sekarang aku di sini. Kamu cariin yang cantik, aku lihat. Aku langsung pergi, kalau kamu bisa cari. Carry dong. Cari tapi nggak ketemu. Kak Jiangwo, tolong ambilkan handuk. Ada cewek di dalam. Aku tahu. Ya ampun. Ada Suek. Bu Gendut dia. Sejak kapan kamu punya cewek? Ah bukan, dia bukan cewekku, dia ini. Waduh, udah mandi di rumahmu. Masih bilang bukan cewekmu? Aku kasih tahu ya, kamu ketahuan. Kamu si tua bangka, berani-beraninya di rumah suaanku. Cari cewek kayak gini. Bukan, kamu salah paham, jangan ngomong sembarangan. Dia itu bosku, aku nyetir aku. Bos apaan sih? Aku kasih tahu ya, kalau dulu kamu itu bajingan, kamu udah berbuat yang nggak benar. Bukan, kamu salah paham aku. Bu Tante, si Satpam Chen ini ngapain lagi? Ya ampun. Aku malu bilang, tanya dia aja. Si bujangan Chen ini udah gila ya, hahaha. Kalian jangan asal ngomong ya. Asal ngomong apaan? Kamu bilang dong siapa dia? Dia itu. Halo semuanya. Aku tunangan Chen Jiangwo. Tu nonggo? Wah, cantik banget, masih muda lagi. Yahui, kamu ini. Kakak gendut ya. Terima kasih sudah merawat Jiangwo saya. Tapi sekarang dia sudah punya saya. Jadi nggak perlu lagi cari jodoh buat dia. Ini. Ini nggak masuk akal. Ini nggak cocok sama sekali.
Dewi, ini. Kamu suka APA sama Chen Jiangwo? Dia tua dan miskin, nggak lebih baik dari saya. Kamu ngomong apa sih? Usia bukan masalah, Jiang Wo. Adalah pria paling menarik yang pernah saya temui. Saya ingin menikah dengannya. Shen Jingguogu, dia serius. Kalian beneran mau nikah? Ya, beneran. Pak Chen, kemarilah. Pak Chen, saya nasihatin kamu. Kamu punya 500.000, bukan 5 juta. Kamu nggak bisa ngendalikan wanita ini. Siuzi tadi pagi itu lebih cocok buat kamu. Kayak kamu ini masih bisa jadi gigolo. Kakak gendut, jangan ikut campur. Yahui nggak kekurangan uang. Kamu ngomong apa? Sao Yahui? Coba cari Yahui Group. Ya yang elegan, Hui yang bijaksana. CEO Yahui Group, kekayaannya miliaran. Wah, Mama Mia. Ini nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Pak Chen. Kayak kamu ini masih bisa jadi gigolo. Iya, muda, cantik, dan kaya. Chen Jiangwo, kamu punya apa sih? Sudah, semuanya sudah jelas. Kalian cepat pergi, saya dan istri mau istirahat. Ya kan? Ayo, masuk. Kak Jiangwo, ajarin saya. Gimana kerennya? Wah, trik kakak nggak bisa dipelajari. Pulanglah, pelan-pelan saja. Istirahat yang cukup ya. Saya. Dia beneran gimana sih? Motor, iya. Saya juga mau beli motor. Tari masal, saya mau ikut tari masal. Dunia ini udah gila. Chen Jiangwo bisa dapat cewek cantik dan kaya. Kalau gitu, saya kenalin Siuzi sama Andy Lau. Tadi agak malu, terima kasih sudah bantu saya. Sao bukan Yahui. Sebenarnya, jangan salahkan si gendut, dia memang seperti itu. Dia memang keras di mulut tapi lembut di hati. Aku tidak menyalahkannya, malah aku ingin berterima kasih padanya. Ya, Membuatku mengungkapkan isi hatiku. iya. Bukan Yahui, apa yang kamu katakan tadi, semuanya benar. Tentu saja benar. Bagus sekali. Aduh. Kak Jiangwo, kenapa kamu? Yahui, apa yang kamu pikirkan? Kamu malah jatuh cinta pada pria tua. Kak Jiangwo orangnya baik. Aku percaya pada penilaianku. Bukankah dia hanya pria kaya yang menjijikkan? Bukankah banyak pria seperti itu yang mengejarmu? Semuanya tidak setia, hanya akan menyakitimu. Tapi dia benar-benar berbeda. Tidak, Yahui, percayalah padaku. Di dunia ini, selama pria itu masih bernafas, dia pasti tidak akan jujur. Kamu pikirkanlah. Dia sudah lebih dari 50 tahun, bahkan tidak punya istri dan anak. Kenapa? Karena dia adalah playboy kelas atas. Dia sedang bermain-main di dunia ini. Tidak mungkin. Apa pekerjaanku? Kamu pikir aku konselor psikologi? Bekerja sia-sia? Orang seperti dia, apa niat dan motivasinya? Tidak bisa lepas dari mataku, sadarlah. Kamu hanya bertemu dengan playboy kelas atas. Ini. Tidak mungkin. Kak Jiangwo orangnya sangat tulus. Dia pasti berbeda. Kamu tidak percaya, ya? Tunggu, aku akan membuktikannya padamu. Lagi-lagi begini. Yahui, kenapa belum keluar? Halo sayang. Kak Jiangwo, ada urusan mendadak di sekolah Duo. Kamu tidak perlu menjemputku. Oh, perlu aku datang ke sana? Tidak perlu, aku masih sibuk. Aku tutup dulu ya. Oke. Ada apa? Mas. Nona, kamu ini.
SST. Kakak, kamu benar-benar menarik. Antarkan aku ke hotel, ya? Hehe, baiklah, ayo pergi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kamu istirahat dulu saja. Terima kasih, kakak. Nona, kamu mabuk. Kakak, aku tidak mabuk. Hatimu yang mabuk, kakak. Bagaimana kalau kamu menginap di sini malam ini? Aku sudah menyiapkan banyak hal untuk membuatmu senang. Boleh juga sih. Bagaimana kalau aku mandi dulu? Buruan, pergi saja. Aku tunggu ya. Ternyata bukan orang baik. Halo Yahui, siap-siap datang. Lihatlah wajah asli pacarmu. Kakak Jiangwo. Benar-benar dengan mudah mengkhianatiku. Ya, yang lebih mengejutkan adalah menaklukkannya tidak sulit sama sekali. Aku bilang ya, kurang dari 10 kalimat, langsung berhasil. Tatapannya padaku. Langsung lurus. Aku bilang ya, dia tidak terlihat seperti orang kaya, lebih seperti bujangan tua. Mengapa kakak Jiangwo juga bisa seperti ini? Ya, tahu wajah tapi tidak tahu hati. Pria memang begitu, aku bilang ya, cepat naik ke sini. Aku sudah tidak sabar melihatnya kena batunya. Tidak, secepat ini. Halo, teman, kami menerima laporan. Di sini ada yang mengorganisir kegiatan ilegal, mohon ikut kami. APA? Kegiatan ilegal? Tidak mungkin. Mungkin atau tidak, mohon bekerja sama dengan penyelidikan. Siapa yang melaporkan? Aku yang laporkan. Teman polisi, nomor ekor 9527, wanita ini. Di jalanan, berpura-pura mabuk untuk menarik pelanggan. Aku dengan baik hati mengantarnya pulang, baru tahu. Dia adalah wanita yang terjebak. Apa? Aku Liu Jie. Dosen universitas ternama, intelektual tinggi. Kamu bilang aku wanita yang terjebak? Melakukan ini bukan untuk uang, hanya hobi, ya? Hobi apa aku? Ikut kami saja, baru tahu. Bukan salah paham. Yahui. Semuanya salah paham. Yahui. Ya sudah, jangan cemberut. Nanti cepat keriput. Malah ketawa. Ini semua salah pria anehmu, bikin aku malu habis-habisan. Ya sudahlah, ini justru membuktikan karakternya baik. Di hadapan wanita cantik sepertimu, dia bisa mengabaikan, ini menunjukkan karakternya. Dan keteguhan hatinya. Tapi aku masih merasa dia tidak seperti orang kaya. Hah, Halo, Nak. Ayah punya kabar gembira, bersiaplah. Ayah akan bertunangan. Apa? Ayah, hal sebesar ini. Kenapa tidak berdiskusi denganku? Ini kan ayah sedang menelepon untuk memberitahumu. Siapa calon ibuku? Nama, usia, pekerjaan, golongan darah, pernah menikah atau cerai? Dari mana? Wajahnya bagaimana? Kamu ini lagi interogasi mata-mata ya? Aku cuma ingin membantu ayah memastikan, tidak semua orang bisa jadi istri ayah atau ibu tiriku. Dia bernama Zhao Yahui, CEO dari perusahaan tempat ayah bekerja. Sudah, nanti ayah perkenalkan. Sudah. Ih, Dasar anak cerewet. ayahku. Ini dapat musim semi kedua. Tidak boleh, aku harus membantu ayah memastikan. Halo, dalam 10 menit. Aku butuh semua data CEO grup Yahui. Siap, bos. Zhao Yahui, 36 tahun, perempuan.
CEO grup Yahui, bercerai. Punya anak perempuan Duo, 8 tahun. Mantan suami Zhang Ziqiang. Hidup dari tipu muslihat di Amerika. Seminggu lalu, Tuan ingin bantu dengan 50 juta untuk atasi krisis. Sebentar, jangan-jangan wanita ini mendekati ayah. Karena hartanya? Kemungkinan itu ada, karena kartu yang Tuan berikan. Ke ayah, di kalangan orang kaya kota ini sedang ramai. Ayah adalah orang kaya misterius yang tiba-tiba muncul. Begini, beri calon ibu tiriku ini sebuah ujian. Katakan kartu berlian istimewaku hilang, ada hadiah. Saya. Chen Jiankuo, kamu siapa? Kamu cuma satpam kecil di bawahku, berani-beraninya. Selah, pengumuman kehilangan, orang kaya misterius Amerika. Kehilangan kartu berlian istimewa di kota ini. Silakan hubungi penemunya. Nomor telepon berikut untuk pengembalian berhadiah 1 miliar. Apa? Kartu di tangan Satpam Chen itu ditemukan? Hahaha. Begitu ya, kartu pacar Yahui itu ditemukan. Sudah kukatakan dia tidak seperti orang kaya. Duo, aku ayahmu. Ayah, Lihat, ini foto pernikahan aku dan ibumu. Aku benar-benar ayahmu. Wah, anakku sudah besar. Sudah 8 tahun tidak bertemu, Duo. Aku dengar ibumu sekarang cukup kaya, ya? ya, ibu membuka perusahaan. Membuka perusahaan? Baguslah, aku harus kembali membantu. Kartu Berlian Super. Itu kartu yang hanya dimiliki oleh orang dengan kekayaan triliunan. Ini bisa hilang? Paman punya kartu ini. Saya pa? Paman yang sedang berpacaran dengan ibu, dia punya kartu seperti ini. Mau beli apa, tinggal gesek saja. Dia yang menemukannya. Duo, kamu punya uang kecil? Ayah baru saja kembali dari Amerika. Kartu hilang, sedang dicari. Hanya ada 500. Kasih sini. Aku pergi dulu. Ayah, bukannya kamu datang untuk melihat Duo? Ah, ini itu, tidak ada waktu untukmu. Liu Jie. Ada apa? Cari aku terburu-buru. Ada APA? Kamu tidak lihat berita hari ini? Aku hari ini pergi beli hadiah untuk Jiang Wo. Mana ada waktu untuk lihat berita? Kamu masih memberinya uang, Chen Jiankuo. Pria ini pantas? Bukan? Kamu kenapa? Bukannya kamu sudah mengakui kualitasnya? Beli apa? Jam tangan? Lihat, bagus kan? Ini jam tangan bernilai jutaan. Dengar aku, kembalikan. Kalau tidak bisa kembalikan, berikan padaku. Buang. Hankerken. Terserah. Lebih baik dipakai anjing, daripada dipakai Chen Jiankuo. Bukan? Kamu kenapa, Liu Jie? Meskipun kamu sahabatku, tapi aku tidak mengizinkanmu. Biarlah itu tentang kakak Jiang Wo. Aku tidak hanya akan membicarakannya, aku akan memukulnya, aku akan menghajarnya. Jujur saja, Chen Jiankuo itu penipu. Bagaimana bisa? Aku melihatnya sendiri. Membawa kartu Diamond Super itu. Lihat sendiri. Sekedar informasi, seorang miliarder misterius dari Amerika kehilangan kartu Diamond Super di kota ini. Bagi yang menemukan, silakan hubungi nomor berikut. Ada hadiah. Hadiahnya 100 juta. Kartunya hilang. Ya, aku yakin kartu yang hilang itu diambil oleh Chen Jiankuo. Si kampungan itu. Dia penipu besar. Menggunakan uang orang lain untuk pamer. Dasar apa sih? Tidak mungkin, pasti ada kesalahpahaman. Lagi pula di dunia ini, tidak hanya ada satu kartu itu. Hei, aku tahu kamu akan bilang begitu. Aku sudah menyelidikinya untukmu. Hei, aku bahkan membawa saksi. Masuklah. Pak Sao, kita bertemu lagi. Kalian,
Pak Cao, aku tahu betul latar belakang Chen Jianguo. Pria tua itu. Apa maksudmu? Lihat ini. Ini adalah catatan kerja Chen Jianguo selama 18 tahun terakhir dan slip gajinya. Dia selalu bekerja sebagai satpam di bawahku. Gajinya naik dari 500 menjadi 2.800. Ini semua bukti. Dia tidak pernah berbisnis. Bagaimana mungkin dia bos besar? Apa? Sudah kubilang, aku belajar psikologi. Dia tidak terlihat seperti orang kaya. Tidak hanya itu. Chen Jianguo si tua itu ingin menikahi bidadari. Dia menggangguku selama 10 tahun. 10 tahun itu, dia terus-menerus menggangguku tanpa malu. Untungnya aku punya standar tinggi, tidak tertarik pada pria seperti sampah itu, sehingga aku bisa bertemu kakak mentangku. Sudah kubilang, aku tidak mungkin kalah pada seseorang yang bahkan tidak lebih baik dari anjing di mataku. Bagaimana mungkin? Kenal wajah tapi tidak kenal hati. Menurutku, lebih baik kalian putus saja. Kalau kamu tidak tega, aku yang akan bicara. Tidak. Yehui, Liu Jie, aku suka kakak Jiangwo. Bukan karena uang. tentu saja aku tahu, tapi dia penipu, karakternya buruk. Dia tidak jujur. Liu Jie, coba kamu pikir. Uang sebanyak itu ditaruh di depannya, siapapun juga. Pasti tergoda, kita kasih dia. Satu kesempatan lagi, oke? Asal dia mau mengakui kesalahannya. Aku masih mau bersamanya, oke? Liu Jie, Ya sudah, panggil dia ke sini. Lihat dia berani mengakui atau tidak. Yahui. Yahui, buru-buru cari aku ya. Kalian juga ada di sini? Wah, Chen si kaya raya, kamu sudah kaya. Dan lagi, mau menikahi si cantik, aku harus datang duluan. Biar bisa dekat-dekat sama kamu. Kamu masih punya niat baik ya? Chen Jianguo, berita hari ini sudah lihat? Lihat mataku, jawab aku. Berita? Berita apa? Aku belum sempat lihat. Aku sibuk renovasi rumah, Yahui. Aku beli 2 rumah untuk pernikahan kita, 1 gaya Eropa. Wah, kalau pakai uang orang lain, nggak merasa sayang ya? Masih pamer di sini. Kamu iri ya? Iri nggak apa-apa, kamu punya rumah 2 kamar. Walaupun Mantang beli rumah 2 kamar. Itu benar-benar milik kita, tidak seperti orang lain. Rumahnya hasil curian. Maksudnya apa? Jiangwo, Kamu diam saja. Chen Jianguo, kartu Diamond Supermu, itu milikmu sendiri? Jiangwo, asal kamu jujur mengaku. Kita masih bisa lanjut. Tentu saja milikku sendiri. Wah, kasih kesempatan, kamu juga nggak bisa. Orang tua ini, sejak lahir memang nasib jelek, menurutku. Seumur hidup nggak bisa bangkit. Kalian ngomong siapa? Chen Jianguo. Aku sangat kecewa padamu. Yahui. Sebenarnya apa yang terjadi? Sini, kamu lihat sendiri. Kartunya hilang. Apa hubungannya dengan kartu saya ini? Muka sudah dirobek, masih pura-pura di sini. Kita sudah saling kenal, kamu itu si pemilik kartu itu. Bagaimana mungkin itu milikmu? Kamu sedang membantah dirimu sendiri. Mencuri barang orang lain. Siap-siap masuk penjara, ya? Kalian ngomong sembarangan, kartu ini memang milikku. Bagaimana kamu bisa membuktikannya? Anakku yang memberikannya padaku. Oh, ja? Bohong. Siapa yang tidak tahu kamu itu bujangan tua? Mana ada anak? Aku. Chen Jianguo. Penjelasanmu penuh celah dan kontradiksi. Secara psikologis, kamu sedang gugup, kamu sedang berbohong. Siapa yang berbohong? Kartu ini memang milikku. Sudah cukup. Yahui, kamu. Hari ini, aku dengan senang hati memilihkan hadiah untukmu. Meskipun aku tahu asal-usul kartu itu yang sebenarnya, aku masih mau memberimu kesempatan lagi. Aku menyukaimu bukan karena uang. Tapi kamu, demi harga dirimu yang lucu itu,
terus-menerus membela diri. Yahui, kamu bilang mereka tidak percaya padaku. Bahkan kamu tidak percaya padaku? Aku ingin percaya padamu, tapi kamu harus membuatku bisa percaya. Baik, aku akan menelepon anakku. Dia bisa membuktikan semuanya. Aku akan menelepon sekarang. Halo, anakku. Halo, ayah, ada apa? Anakku, aku dan Tante Sao. Ada sedikit masalah, kamu datang saja untuk menjelaskan. Baik, ayah, kirimkan lokasimu, aku akan segera datang. Anakku datang. Siapa yang kamu panggil anak? Kamu. Yahui, cintaku, 8 tahun tidak bertemu. Kamu masih cantik seperti dulu. Chan Xiqiang, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Tempat ini tidak menyambutmu. Apa? Dia itu mantan suamimu? Sayang. Orang tua ini, dia itu pacar barumu, ya? Pengganti ini, kamu benar-benar merendahkan dirimu. Apa yang kamu katakan? Chan Xiqiang, kamu keluar dari sini. Keluar. Dan kamu, si Chen, kamu juga bukan orang baik. Kamu pergi bersamanya. Hahaha, Dokter Liu masih pemarah ya. Perawan tua belum menikahkan. Aku hanya... Aduh, aku datang hari ini bukan sekadar untuk bernostalgia. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Dulu kamu melarikan semua uang Yahui. Kamu masih merasa dia belum cukup dimanfaatkannya. Aduh, yang aku maksud bukan itu, aku ingin mengambil kembali. Kartu berlian super yang aku hilangkan. Apa? Kartu yang ditemukan oleh Satpam Chen itu milik Anda. Anda adalah orang kaya misterius yang disebut di berita itu. Orang terkaya misterius. Benar, itu saya. Bukan Zhang Xiqiang. Apa yang kamu omongkan? Tenang dulu, orang tua ini. Saya sebagai pemiliknya sudah datang, cepat kembalikan pada pemiliknya. Kembalikan pada pemiliknya, kartu ini memang milik saya. Orang tua, jangan sekali-kali mencoba. Kesabaran saya sebagai miliarder. Saya tidak berlebihan mengatakan pada Anda. Sekarang saya adalah orang terkaya di dunia, hahaha. Coba tebak. Bagaimana saya bisa menemukan Anda dengan tepat dan tahu persis? Anda yang menemukannya. Kekuatan saya, orang kecil seperti Anda. Pasti akan gemetar memikirkannya, hahaha. Orang terkaya di dunia. Orang terkaya di dunia adalah anak saya. Siapa yang kamu hina? Kesempatku untuk mendekati orang kaya datang. Tuan terkaya, tenang dulu. Chenjian gua ini, dia hanya si orang tua yang tidak tahu malu. Bobby mati tidak takut air panas. Jika Anda bisa melihat saya akan menanganinya untuk Anda. Oh, kamu ingin ikut saya sangat senang. Oh. Hahaha, baiklah. Saya masih punya tip kecil yang belum diberikan. Saya berikan berapa? Total 580.000. Apa? Aduh, kalau tidak punya kemampuan, saya tidak akan tertarik, ambil saja semuanya. Akhirnya ada orang bodoh yang membayar tagihan saya. Tuan terkaya, lihat saja nanti. Chen Jianguo, cepat keluarkan kartunya. Jangan harap. Kamu tidak ingin dengan baik-baik. Saya yang akan memberimu cara yang baik. Datang. Aku pergi. Kalian. Si sampah Chen masih ingat kami, ya. Kamu menampar saya 2 kali. Saya masih ingat. Akhirnya si tua ini jatuh ke tangan kami beradik. Hari ini kita lunaskan semua dendam lama dan baru. Sudah, tangkap dia. Siap? Berhenti! Siapa berani sentuh dia? Yahui. Ngapain ikut campur urusan mereka? Biarkan anjing berkelahi, kita pergi. Bos Jin, suruh anak buahmu berhenti. Maaf Tuan Sao. Sekarang saya hanya patuh pada orang terkaya. Kamu. Zhao Yahui. Dia miskin kau masih bela. Jangan-jangan kau benar-benar jatuh cinta pada si tua ini? Kaya atau miskin tak penting. Yang membuatku sedih adalah tak pernah menemukan pria yang jujur. Yahui,
Semua yang kukatakan itu benar. Chen Jiankuo, bisakah kau singkirkan gengsi malumu itu? Sikapmu membuatmu sama sekali tak menarik. Jam tangan ini kupilih khusus untukmu. Terimalah. Anggap saja sebagai kompensasi perpisahan kita. Kau putus denganku? Jam ini bernilai ratusan juta. Kau. Segitu mudahnya kau beri dia? Yehui, Apa? Bernilai ratusan juta? Sudah. Jadi milikku. Zhang Ziqiang, apa maksudmu? Zhang Ziqiang, bukannya kau orang terkaya sedunia? Masa rebut jam? Ini bukan jam, ini cintaan sayangku. Kamu. Sayang, jadilah wanita aku lagi. Sao Yahui ternyata segini kayanya? Harta dan wanita sekaligus kuambil. Mimpi kau. Si tua ini masih berdiri? Ayo tangkap. Oh ayo, tangkap. Chen Jiankuo, cepat lari. Lari. Aku lari. Dasar orang-orang tak berguna. Aduh, Pak orang terkaya, saya berjasa. Saya berjasa. Bagus, akan kuberi hadiah. Hahaha. Ini adalah mainan para nyamuk. Bukan urusanmu. Ayo, teman-teman. Kita sudah menang. Hahaha, tuan orang terkaya. Bagaimana menurutmu kita harus menanganinya? bukan. Dasar bodoh. Ambil kartu VIP. Baik, aku akan mengambilnya. Hitimu. Kartu berlian VIP. Jin Mentang, kau akan menyesal. Hah, sampah yang bahkan tidak layak untuk anjing, berani mengancamku. Kembalikan keskivi ko pemiliknya. Ini kartuku, nomor kartu dan tanda semuanya cocok. Kekayaan besar jatuh ke tanganku, mulai sekarang. Aku bisa melakukan apa saja yang kuinginkan. Aku bisa dekat dengan siapa saja yang kuinginkan. Apa yang kau bilang milikmu? Kau hanya penipu. Anakku akan segera datang, kebohonganmu akan terbongkar. Ayah, aku datang. Bukannya dia bilang anaknya hebat? Dia bahkan tidak punya anak. Jomblo tua, sudah tidak punya keturunan. Aku bisa membuktikannya. Aku benar-benar mengagumimu, orang tua. Sudah sampai segini, masih saja keras kepala. Hari ini aku akan memberimu kesempatan, berlutut dan sujud 3 kali padaku. Aku akan memaafkanmu. Zhang Ziqiang, jangan keterlaluan. Diam. Aku akan menghadapimu nanti, tuan orang terkaya. Kau tidak boleh membiarkannya begitu saja. Dia sudah lama menggunakan kartumu untuk menipu. Ya, bahkan dia membeli 2 villa. Oh ya, dan juga motornya. Dan pakaian yang dia kenakan sekarang. Semua dibeli dengan uang curianmu. Villa? Wah, kau berani sekali. Kau penipu? Berani pergi ke ban untuk verifikasi? Berani? Verifikasi apa? Milikku ya milikku, tidak perlu diverifikasi. Lalu kenapa kau gugup? Kau masih berani bicara? Sirenjia. Aku Kalian minggir. Aku. Jangan sentuh dia, minggir. Yahui. Kau masih melindunginya. Sekarang aku perintahkan kau untuk minggir. Aku beritahu kau, kau tidak punya hak untuk memerintahku. Kekuasaan, setelah bertahun-tahun berjuang, aku mengerti bahwa di dunia ini, kebenaran terbesar adalah uang adalah kebenaran. Aku punya uang. Aku bisa melakukan apa saja yang kuinginkan, tidak ada yang bisa melawanku. Kamu pikir dengan uang bisa berbuat semaumu? Betul, aku adalah langit, aku bilang langit itu hijau. Maka langit harus hijau. Kamu bilang. Ya, Anda benar, saya selalu berpikir. Saya pikir kepala saya hijau. Saya bilang rumput itu biru, kamu bilang. Tidak masalah, selalu biru cerah. Sekarang kamu bukan hanya penipu. Kamu juga gila. Kamu si tua, jangan pikir kamu mengambil kartu saya.
Setelah beberapa hari hidup enak, kamu benar-benar merasa seperti orang kaya. Aku beritahu kamu, kamu hanya pencuri. Mencuri uang saya, bahkan mencuri wanita saya. Kamu menipu sampai akhirnya menipu dirimu sendiri. Zhang Ziqiang, kamu lepaskan kakak Chen. Berapa dia hutang kamu? Saya akan bayar untuknya, saya akan ganti. Sudah terlambat, saya akan ambil kembali semua yang dia curi dari saya. Satu persatu, mulai dari kamu. Lepaskan Yahui. Lepaskan saya. Lepaskan dia. Jangan sentuh Yahui. Kamu berani mengganggu urusan orang terkaya, si cantik. Jangan buru-buru, tunggu saya selesaikan Sao Yahui. Lalu baru saya urus kamu. Saya meludah. Hahaha. Kamu si pengecut, lepaskan dia. Lepaskan saya. Kamu akan menyesal. Manny Isel? Saya orang terkaya, apa yang harus saya sesali? Hahaha. Lepaskan saya. Parenti, siapa kamu? Sudah bosan hidup? Anak. Ayah, cepat selamatkan ayah saya. Hei, paman, selamatkan paman saya. Apa yang kalian lakukan? Di siang bolong, apa yang kalian inginkan? Saya pergi. Apa kamu baik-baik saja? Orang terkaya, Anda baik-baik saja? Dari mana datangnya anak liar ini? Kamu tidak ingin hidup? Tahu siapa ini? Saya tidak peduli siapa dia. Saya hanya tahu, siapa yang berani sentuh ayah saya, di mata saya. Dia sudah mati. Bicara besar ya. Ini orang terkaya di dunia. Kamu si tua, ternyata punya anak, kamu tidak bilang. Dia itu orang yang tidak punya keturunan? Oh, saya tahu, katanya. Dia sebelumnya mengadopsi anak angkat, itu dia, anak angkat. Apa latar belakangnya? Katanya dia rentenir, gelap banget, gelap. Ayah, siapa sih orang-orang ini? Bagaimana aku harus menangani mereka? Sini, aku perkenalkan. Yang di tengah ini, orang terkaya di dunia. Dua orang di sampingnya, anjing baru dia. Udah tahu siapa aku, buruan pergi. Kamu orang terkaya di dunia? Terus aku siapa? Aku gak tahu siapa kamu. Kamu Zhou Xian. Anaknya Yao Shen Biao. Aku pernah makan sama bapakmu. Om Kashi Sharon. Jangan ikut campur. Damn. Aku Chen Fen. Anak kandungnya Chen Jiankuo. Hah. Aku gak pernah dengar. Banyak hal yang kalian gak tahu. Ini anak kandungku. Kak Chen, dia beneran anakmu? Iya, tadinya mau kenalin kalian nanti. Tapi malah ketemu begini. Anak kandung di mana? Aku kan orang terkaya di dunia. Kamu bilang siapa? Gimana kamu berani mukulin orang terkaya? Ini udah keterlaluan. Aku orang terkaya di dunia. Kamu bilang siapa? Aku pikir dulu baik-baik. Aku bukan orang terkaya. Aku Zhang Zichang. Aku Zhang Zichang. Oh, kamu mantan suami ibu tiriku. 8 tahun di Amerika. Gak ada gunanya, hidup dari tipu-tipu. Dikejar FBI, terus kabur ke Longkuo. Bukan kamu, gimana kamu tahu? Kamu mau tangkap aku? Bagus, kita hampir tertipu sama kamu. Kamu bukan orang terkaya. Terus uangku 580.000? Aduh, gimana aku bisa percaya sama kamu? Jin Mentang, dasar sampah. Itu 580.000 loh, kamu malah royal banget. Malah mau kasih aku ke dia. Kamu nyalahin aku? Kalian orang FBI ya? Coba tebak, aku. Zhang Ziqiang, aku udah tahu kamu gak bisa dipercaya. Tapi aku gak nyangka kamu bisa sejahat ini. Yahui, ini semua demi kamu. Aku menyesal udah ngambil uangmu dulu. Aku ambil risiko besar buat cari uang, cuma mau. Balikin uangmu. Pergi sana, dasar penipu. Cara bicara, ekspresi, gerakanmu, semuanya ketahuan. Mau nipu Yahui lagi? Ayah, gimana kita harus nanganin orang ini? Bukannya dia suka tinggal di Amerika? Baguslah kalau begitu. Kalau begitu, kirim dia ke Amerika. Belikan tiket, aku yang bayar. Seseorang, bawa dia kembali ke Amerika. Aku tidak mau pergi. Kalau aku pergi, itu sama saja dengan menjebak diri sendiri. Yahui, aku mohon padamu. Bisakah kamu membela aku? Aku akan kembalikan jam tanganmu. Ambil saja. Tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Yahui, kalau bukan karena aku, setidaknya lihatlah wajah kita.
Duo. Duo, kamu bilang apa? Iya, anak kita. Aku baru saja melihatnya hari ini, loh. Duo terlihat sangat senang melihatku. Jia memang suku papa, aku langsung meleli. Kamu juga tidak ingin, kan, kalau nanti anak kita mencari ayah dan tidak menemukannya? Kamu. Duo. Memang benar anak kandung. Ayah dan anak selalu terhubung. Anakku datang menyelamatkanku. Halo? Duo, kamu cari mama? Ada apa? Mama, mantan suamimu yang jahat itu mengambil semua uang jajanku. Aku tidak mau ayah yang jahat ini lagi. Aku pasti akan melaporkannya ke polisi. Apa? Kamu bahkan mengambil uang jajan anak? Tidak, aku hanya meminjam. Cepat bawa dia pergi. Bawa pergi. Kirim dia pergi. Iya, tunggu, aku salah. Jimentang, kamu masih belum sadar juga? Masalah kalian sudah selesai, tapi uangku belum kembali. Itu kan 580.000. Zhang Zichang, Desar Pejingen. Kembalikan uangku. Jangan pukul aku. Aku akan memberimu uang. Kalian, cepat bawa aku pergi. Cepat bawa aku pergi. Ini untukku. Aku hampir lupa. Kartu ini milikku. Apa maksudmu milikmu? Ini yang dikatakan di berita. Orang kaya misterius. Kembalikan kartu itu ke ayahku, aku tidak akan. Sekarang kartu ini ada di tanganku, itu berarti milikku. Jimentang, hari ini kamu sudah menjadi lelucon. Aku menyarankan, kalau kamu masih ingin menjaga sedikit harga diri, kembalikan kartu itu padaku. Jangan membuat dirimu dimalukan. Omong kosong. Jangan kira kamu punya anak yang terlibat dunia hitam. Bisa membuatku takut, Chen Jiankuo. Kartu ini pasti kamu temukan saat masih bekerja. Perusahaan punya aturan. Semua pendapatan tak terduga harus diserahkan. Kartu ini bukan aku temukan. Mencuri? Jangan harap. Apa, kamu juga mau mencuri? Kamu belum cukup belajar dari orang tadi? Kamu pikir aku bodoh? Berita bilang, miliarder misterius akan memberi hadiah. 1 miliar bagi yang mengembalikan. Aku mau 1 miliar itu. Ya ampun, Mantang, itu 1 miliar loh. Otakmu memang luar biasa. Ini cuma permainan. Siapa yang tampil menonjol bukanlah kehebatan. Yang tertawa terakhir, itulah pemenangnya. Apa maksudmu? Chen Jiankuo, kamu sudah berputar-putar. Tapi akhirnya kembali ke titik awal. Chen Jiankuo, uang, kamu tidak punya. Wanita, baru saja putus denganmu. Ya, paling-paling. Muncul seorang anak. Aku lihat dia. Tidak seperti akan sukses. Mungkin saja. Dia akan bergantung padamu untuk cari uang, beli rumah, dan nikah. Haha. Tidak dapat apa-apa, malah dapat beban. Chen Jianguo, kupikir kamu tidak akan pernah menikah. Hahaha, ya ampun, aku lihat orang bodoh itu. Begitu punya kepercayaan diri, jadi sangat lucu. Tapi ada satu hal yang kamu benar, yang tertawa terakhir. Itulah pemenangnya. Hahaha, benar. Orang itu adalah aku. Wanitaku sekarang, aku ambil darimu. Uang, 1 miliar ini. Juga aku ambil darimu. Apa kamu tidak marah? Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Akulah pemenang terakhir. Mantang. Kalau kamu dapat 1 miliar ini, bisa belikan aku villa. Tentu saja. Banyak orang di sini menjengkelkan. Chen Jiankuo, akhirnya membuktikan bahwa aku benar meninggalkanmu. Sekarang aku tinggal di villa besar. Itu sudah pasti. Bagaimana? Marah tidak? Kamu marah tidak? Hahaha. Kamu tertawa apa? Aku tertawa melihat kalian berdua mau mempermalukan diri lagi. Sudah sampai saat ini, kamu masih keras kepala. Nak, buktikan pada dia, kartu ini milik siapa. Jangan buru-buru, ayah. Dia kan baru saja menyuruh orang ambil kartu. Dan kembalikan ke miliarder misterius itu. Biarkan dia coba. Sekarang mereka dalam keadaan apa? Aku juga bingung. Drama bagus tidak selalu ada. Chen Jiankuo, lehat le dirmo. Omonganmu, bahkan anakmu tidak mau menutupinya. Pria ini memang suka bicara besar, merugikan diri sendiri dan orang lain. Jangan lama-lama, tadi di berita. Bukan ada nomor kontaknya? Cepat hubungi si kaya misterius itu. Kamu ini benar-benar anak kandung Chen yang tidak berguna ya? Ayahmu sudah menghabiskan beberapa miliar si kaya itu. Kamu malah mendesakku untuk menelepon. Uang sebanyak itu, cukup buat dia mendekam di penjara seumur hidup. Jangan banyak bicara, cepat telepon. Telepon saja, kamu tunggu saja nangis. Jangan Bos Jin. Kasih Jiangwo kesempatan sekali lagi. Kami akan jual barang,
lalu kami akan ganti. Tidak apa-apa, biarkan dia telepon. Kamu pikir aku tidak berani ya? Sayang, nomor teleponnya berapa? 158-6969-9527. Nomor ini kok familiar ya? Nomor ini. Ini bukan nomor teleponku ya. Telepon saja. Wah kebetulan, kamu juga ada telepon masuk. Aku mengerti. Mengerti apa? Tunggu saja nangis. Tidak ada untungnya buat kamu. Sudah tersambung. 1 miliar, cepat bicara. Halo, apakah ini Tuan Kaya Misterius? Saya menemukan kartu berlian istimewa Anda. Baiklah, kembalikan saja padaku. Aku harus mengembalikannya, tapi suara ini. Kenapa? Bukannya kamu mau menelepon untuk mengembalikannya? Kak Mantang, ini bagaimana? Kenapa teleponnya ke dia? Aku juga bingung, aku jelas-jelas menelepon si kaya besar. Kenapa yang angkat telepon malah satpam brengsek? Coba tebak kenapa? Jangan-jangan kamu salah sebut nomor? Tidak mungkin, ini nomor yang ada di berita. Jangan-jangan kamu salah tekan? Tidak mungkin, aku sudah cek berkali-kali. Aku lihat dulu. Aku tahu, pasti beritanya yang salah. Tidak pernah salah, nomor ini memang nomor ayahku. Kartu berlian istimewa itu juga milikku. APA. Bukan ini bagaimana sih? Kenapa teleponnya ke HP kamu? Lalu, siapa yang mengumumkan hadiah penemuan barang hilang? Aku yang mengumumkan hadiahnya. Kamu? Kartumu hilang, ditemukan ayahmu, lalu kamu tinggalkan. Nomor HP ayahmu. Apa-apaan ini? Ayah, ada apa ini? Maaf ya ayah, semua ini adalah ujian dariku. Ujian? Ayah bilang padaku, saat ingin menikah. Aku takut Tante Sao hanya mengincar harta ayah. Makanya aku buat skenario ini, untuk menguji ketulusan Tante Sao. Bagus sekali kau mengujiku. Maafkan aku, Tante Sao. Ayah, sebelumnya aku tidak tahu, jadi... Tante Sao lulus ujian, tenang saja nak. Yahui benar-benar tulus padaku. Artinya, Kak Jiangwo tidak membohongiku. Bagus sekali kau, menguji sahabatku. Sahabat baikmu ini, bukankah juga menguji ayahku? Wisata sehari ke kantor polisi. Kau aku. Tunggu, bagaimana situasinya bisa berubah seperti ini? Jin Mentang, kembalikan kartuku. Ini. Tuan misterius miliarder, bagaimana dengan 1 miliarku? Pergi. Ayah, kartu Anda. Yahui, tolong simpan untukku. Aku ini astaga. Jin Mentang, bukankah kau bilang? Yang tertawa terakhir adalah pemenangnya? Ini hampir akhir cerita. Menurutmu, siapa yang menang di antara kita berdua? Bagus sekali kau, Chen Jianguo. Kalian berdua di sini, bercanda, membuatku terjebak. 580.000 ku, harga diriku, semuanya hilang. 580.000 NU, itu karena niatmu tidak baik, ingin mengejar kekayaan. Tidak bisa membedakan orang, hanya ingin mengikuti yang tinggi. Soal harga dirimu, kau memang tidak pernah punya muka. Kau membuat kemara. Tadi kau bilang, wanita dan uangku sudah hilang. Sekarang bagaimana? Semuanya kembali. Kau membuatku sangat marah. Dari semua yang kau katakan tadi, yang paling membuatku marah adalah kau bilang anakku tidak berguna. Sekarang aku akan memperkenalkan anakku secara resmi. Dia adalah CEO grup Zuyun, belum genap 30 tahun. Miliarder dunia. APA. CEO Grup Zuyun, miliarder dunia, adalah anakmu? Jangan pikir dengan memiliki kartu ini, kau bisa berpura-pura. Jebakan yang sama, aku tidak akan terjebak kedua kalinya. 1 kartu tidak cukup. Bagaimana jika aku punya 10? 10 tidak mungkin. Kau pikir ini kartu remi? 1 kartu 10 miliar, aku punya 10. Di dunia ini, aku peringkat berapa? Banyak sekali. Anak baik. Astaga, ini tidak mungkin benar. Chen Jianguo, kamu pikir kamu siapa? Kamu jelas-jelas tidak ada apa-apanya dibandingkan aku. Jin Mentang. Di paruh pertama hidupku, aku memang tidak sebaik kamu, tapi aku punya anak laki-laki yang luar biasa. 30 tahun pertama, orang menghormati anak karena ayahnya. 30 tahun berikutnya, orang menghormati ayah karena anaknya. Kamu. Di usia kita, orang-orang paruh baya punya kemampuan sendiri bukanlah sesuatu yang istimewa. Yang penting adalah anak cucu yang kita didik.
punya kemampuan. Itulah pemenang sejati. Kamu memang suka menindas orang. Tadi yang ingin bertanding adalah kamu, sekarang yang hancur lebur juga kamu. Aku menyarankan kamu untuk bersyukur, setidaknya. Wanitamu belum lari, bukan? Ah, aku? Jin Mentang, aku sial seumur hidup. Sampai jatuh cinta padamu. Wanita, kamu berani menghina aku? Aku akan menghinamu habis-habisan. Aku sedang asyik menari di lapangan. Sekarang yang berdiri di samping Chen Jiankuo adalah aku. Akulah wanita terkaya di dunia. Kamu tua bangka, mengganggu aku dengan rayuanmu. Sampai aku kehilangan segalanya. Aku mengganggumu? Ah, jelas-jelas kamu wanita. Yang melihat aku kaya, lalu berusaha merayuku. Sekarang aku sudah membelikanmu apartemen 2 kamar, kamu masih meremehkanku. Apartemen 2 kamar? Ah, aku sangat menyesal. Villaku hilang lagi, semuanya karena kamu. Lihat saja, aku akan menghajarmu. Pengantin pria, tegakkan lagi pinggangmu. Pengantin wanita, sandarkan dirimu ke pengantin pria. Ya, baiklah, tersenyum. 3, 2. Apa? Kalian berdua sudah mengurus surat nikah secepat ini? Aku tidak ingin melewatkannya lagi. Terutama takut ada masalah di tengah jalan. Baiklah, aku sudah menyiapkan hadiah pernikahan untuk kalian berdua. Mau ikut lihat? Aku akan pergi dulu. Halo. Apakah Anda Bapak Chen Jiankuo? Oh, ya. Siapa ini? Ayah, akhirnya aku menemukan Anda. Aku adalah putri Anda. Namaku Chen Sui, sekarang aku adalah Dewi Perang dari Daxia. Aku punya putri lagi.